Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Hey, and now you're listening Green Radio Line with me, Livia Collins. And good morning, happy Monday. I hope that your Monday as brighter as your weekend. So today, Monday, 11 January 2021. Welcome also and happy watching for you now that watch our air in the Green Radio Line YouTube channel or in our website radio in www.greenradioline.id. And we will open up the first news that we have today from the international, which from the Rainforest Alliance. It's about why we must scale up the climate-smart agricultures to feed a hunger world. So with the world population projected to hit 9.8 billion by 2050, the experts say that the agriculture must double its input in 30 years while halving its carbon footprint. But how to achieve that? By dramatically scaling up the climate-smart agricultures, says our own the Seed Abdul Razak in the World Economic Forum by the Rainforest Alliances. So the United States Environment Program welcomes the Rainforest Alliance 2020 certifications program as a milestone in sustainability certifications, and also one that will unlock the new market opportunities for farmers embracing greener growing practice. The great thing about this new scheme is that it's much more double for the farmers than the previous scheme, says the UNEP Biodiversity and the land management expert, the Mag Zierand. The banana farmers are battling to save the world favorite fruit from the TR4, a virulent disease declining by the crops. The Rainforest Alliance's Leonie Hjakhots tell that how the climate-smart agricultures can help the farmers to become more resilient on these issues. Through the 80% of the world's poorest people rely on the farming to make a living. So if we want to address the global poverty, we need to help the farmers to build the thriving rural livelihoods root in the sustainability, says the Rainforest Alliance's Market Transformations, the director, which is his name is that Aparaji Bala. So we still have a lot of news today from the international, local news, and also national news. So make sure you are stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Green Radio Line would like to say thank you to Google for all of the support in the Journalism Emergency Relief Fund program. The broadcasting would not have been possible without your generous funding. Once again, thank you for enabling us to reach our new great future. Pusat Penelitian Kehutanan Internasional, para peneliti CIFOR membagi reformasi tenurial dalam 3 kelompok. Pertama, kelompok adat atau status lahan informal. Kedua, reformasi yang memberi peruntukan lahan hutan kepada masyarakat secara temporer. Dan ketiga, kepemilikan dan kepemilikan penuh, di mana masyarakat mendapat hak milik permanen atas lahan. Reformasi tenurial, khususnya pada model kepemilikan penuh, menurut ilmuwan senior C4, Anna Larsen, memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Bagi kelompok dengan klaim adat atau klaim historis atas sebuah kawasan, bisa mendapat status lahan sendiri merupakan langkah besar. Hal ini bisa sangat bermakna dan lebih memberi keamanan jangka panjang. Walaupun sebagian besar masyarakat memandang status lahan formal merupakan langkah untuk meningkatkan hidup mereka. Lebih lengkapnya,
cek situs Dering Berita Kehutanan. Dikelola oleh Pusat Penelitian Kehutanan Internasional C4. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Hey, now you're listening Green Radio Line with me, Livia Collins, in Bumi Kita program. So the next news we still have from the international, which is from WWF International. We will talk about the solitary snow leopard. The Beach Guardian act against the plastic pollutions on the organize the cleaning activities. They are funding an increasing amount of the PPE, personal protective equipment, amongst the litter they use on the beaches on the North Cornwall, UK. In our currently reality, it is understandable that some single-use PPE is necessary to stop in order to stop the spread of the COVID-19, and also the importance of the role mask and also the glove play in that. But they should not be prioritized by our healthcare workers and also essential workers, should as the medical expert advise and also dispose of the safely in the best interest of the environment and also the community. Most people can utilize the reusable mask or also the glove that can wash and that don't contribute to our growing plastic waste stream in the ocean or also in the land itself. It is important that we work to build a strong supply of reusable masks and also the gloves that provide a strong protections for everyone in the futures. Let's break the free from plastic and also protect the people and the planet with the reusable face mask. So for you are that still using the protections which is not reusable, which is only one single use, and then you can change it in 2021 resolutions for yourself. And yeah, if you want to know more about the plastic, about the waste, you can watch our YouTube channel, which is we also talk about that in a Bumi Kita program interview with the change maker speaker. And yeah, we will come back again with another news that we have today, so make sure you are stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Ini program malam yang gak cuma menghibur. Bukan karena dua hostnya yang keren, tapi ini soal cerita pengalaman sahabat Green dari yang tukang daki gunung sampai yang takut banget sama binatang apapun. Atau bisa jadi kita-kita ini orang yang gak bisa lihat laut kotor atau sungai yang tercemar. Gimana ya agar gak bacor aja, tapi solusi apa yang bisa kita lakukan bersama? Kalau cerita lain, ada lagi nih yang tertantang untuk tekunin bisnis atau cari duit berdagang yang ramah lingkungan. Dagangannya seperti apa? Juga ada di sini. Green Night Show, setiap hari Sabtu pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Now you're listening Green Radio Line with me, Livia Collins, in Bumi Kita program. So we still have a news about the snow leopard that we are gathered from the WWF Internationals about the snow leopard, the pretty animals. The majestic and also the elegant leopard is one of the world's most elusive cats, sometimes known as the mountain goose. The snow leopard spread itself across the 12 countries in Central Asia and is rarely seen now.
This is this is because the snow leopard are solitary creatures that live in the harsh and remote environments. The snow leopard itself are at home in the height and also the rock mountain landscape. The coat are thick enough to insulate them and also keep them warm against the cold. Their white and also the fur-covered feet distribute their weight over the soft snow. The incredible species is vulnerable. Currently, only 4,000 remain in the wild, and also due to the habitat loss and fragmentations, the climate change, human-wildlife conflicts, and the illegal wildlife trade. You can also support from the local communities living in remote mountains is critical to the success of snow leopard conservation. You can also check more details about this issue about the snow leopard and all about the conservationist animals by check at WWF Internationals. And yeah, we will come back again with a local and also the national news that we have. So make sure you are stay tuned in Green Radio Line Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line Beyond the Limit. Berdasarkan analisis Greenpeace Indonesia, deforestasi di areal moratorium di Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Maluku tidak terjadi penurunan signifikan setiap tahunnya. Dari total tutupan hutan yang hilang di areal moratorium pada 2017, tercatat sekitar 22,2%. Tahun 2018 mencapai 19,7%, dan tahun 2019 kembali mencapai 22,2%. Pada kenyataannya, kehilangan hutan masih terjadi di areal peta indikatif penghentian pemberian izin baru atau PIPPIB. Klaim pemerintah masih jauh dari kenyataan. Ini bisa mengecoh persepsi masyarakat tanpa didukung transparansi dan keterbukaan data kredibel yang bisa diuji publik. Selengkapnya, bisa dicek di situs greenpeace.org. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Hai sahabat Green, balik lagi bersama saya Olivia Collins di program Bumi Kita yang akan menemani kamu sampai dengan jam 9 nanti. Nah sahabat Green, selanjutnya kita punya informasi dari Lindungi Hutan sahabat Green dari nasional nih. Nah sahabat Green tahu gak sih kemarin 10 Januari merupakan hari merayakan 1 juta pohon dunia. Nah, hari dari 1 juta pohon ini merupakan pengingat nih bagi kita semua untuk selalu melestarikan alam yang ada di sekitar kita. Nah, sahabat Green, tapi bagaimana ya untuk awal mula nih dari hari 1 juta pohon ini dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk memperingati hari ini? Nah sahabat Green, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki permintaan dari kebutuhan yang tinggi, sehingga beberapa pihak cenderung merusak dan juga memenuhi kebutuhan tersebut, seperti halnya dengan penebangan pohon secara ilegal maupun besar-besaran. Dan apa saja nih yang bisa berdampak dari penebangan ilegal? Seperti halnya sahabat Green, timbulnya bencana longsor dan banjir yang sering kali kita ketahui penyebabnya adalah karena hutan kita yang gundul, kekeringan hingga erosi, berkurangnya sumber mata air dan tanah bersih, musnahnya berbagai flora dan fauna, serta pemanasan global di akhir dari ini semua. Nah sahabat Green, upaya yang bisa dilakukan seperti upaya mitigasi pun dilakukan nih dari melalui pelaksanaan hari 1 juta pohon ini sendiri.
Indonesia telah bertahun-tahun aktif dalam mengikuti serta memperingati hari ini dengan beberapa program ataupun gerakan seperti halnya gerakan menanam pohon ataupun gerakan 1 miliar pohon. Nah, sasaran lokasi dari penanaman untuk perayaan ini adalah hutan konservasi, hutan lindung, ataupun hutan produksi yang mana rusak dan tidak produktif lagi. Namun di Sahabat Green juga dapat dilaksanakan di luar kawasan hutan, seperti halnya di lahan-lahan kritis dan tidak produktif ataupun lahan kosong. Dan bagaimana ya cara untuk mengikuti hari 1 juta pohon di tahun yang akan datang, karena sudah lewat ya di kemarin begitu Sahabat Green, yaitu penanaman pohon kembali dengan reboisasi, berani bertindak demi menyelamatkan pohon. Nah, dengan reboisasi hutan dapat memperbaiki vegetasi alam sehingga nih Sahabat Green tercipta kondisi udara yang sejuk dan menurunnya emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Nah, bentuknya Sahabat Green seperti halnya alternatif lainnya, penanaman pohon masih bisa dilakukan di lingkungan tempat Sahabat Green masing-masing tinggal nih, baik di lahan kosong maupun di halaman rumah dengan pot seperti itu bisa juga nih Sahabat Green. Dan juga kemudian nih hal yang lain yang bisa Sahabat Green lakukan yaitu dengan berani bertindak demi menyelamatkan pohon yang dapat dimulai dari pertama, bisa dengan memupuk kesadaran pribadi akan pentingnya melestarikan lingkungan. Yang kedua, dengan memperkaya diri sendiri dengan pengetahuan dan juga pengetahuan tersebut akan tanaman dan juga pohon-pohon. Membagikan pengetahuan tersebut ke keluarga dan teman-teman serta menegur pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan alam seperti halnya membuang sampah sembarangan. Kita bisa mulai dari langkah-langkah kecil itu dan juga menerapkan gaya hidup yang lebih go green seperti halnya tidak menggunakan plastik, karena plastik juga akan berdampak pada polusi tanah seperti itu halnya Sahabat Green. Dan juga manusia dan alam pada dasarnya memang Sahabat Green bersimbiosis mutualisme, sehingga kalau bukan manusia lagi, siapa nih yang akan merawat alam kita? Mulai dengan mengenal hari dari 1 juta pohon, kemudian bertindak melestarikan alam. Nah, Sahabat Green bisa banget cek informasi ini lebih lanjut di Lindungi Hutan. Dan kita akan balik lagi dengan informasi lain yang kita punya. So make sure you are stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Sahabat Green, tahukah Anda? Dari studi komparatif global mengenai reformasi tenurial hutan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional, para peneliti CIFOR membagi reformasi tenurial dalam 3 kelompok. Pertama, kelompok adat atau status lahan informal. Kedua, reformasi yang memberi peruntukan lahan hutan kepada masyarakat secara temporer. Dan ketiga, kepemilikan dan kepemilikan penuh, di mana masyarakat mendapat hak milik permanen atas lahan. Reformasi tenurial, khususnya pada model kepemilikan penuh, menurut ilmuwan senior CIFOR, Anna Lersand, memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Bagi kelompok dengan klaim adat atau klaim historis atas sebuah kawasan, bisa mendapat status lahan sendiri merupakan langkah besar. Hal ini bisa sangat bermakna dan lebih memberi keamanan jangka panjang. Walaupun sebagian besar masyarakat memandang status lahan formal merupakan langkah untuk meningkatkan hidup mereka. Lebih lengkapnya, cek situs Dering Berita Kehutanan. Dikelola oleh Pusat Penelitian Kehutanan Internasional, CIFOR. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Beyond the Limit.
Nah, sahabat Green, balik lagi bersama saya Olivia Collins di program Bumi Kita nih. Kita masih berbicara tentang Hari Sejuta Pohon Sedunia yang dilaksanakan di 10 Januari kemarin. Dan sahabat Green, Hari Menanam Pohon Sejuta Pohon di Dunia ini, atau disebut juga dengan The Million Tree Initiative, sebetulnya dimulai pada Mei 2006 di Los Angeles. Nah, tujuannya untuk menghijaukan dari perkotaan di Los Angeles sendiri. Dan gerakan ini sahabat Green merebet ke kota lain sehingga resmi ditetapkan sebagai Hari 1 Juta Pohon pada 10 Januari 2011 lalu di London begitu ya sahabat. Sehingga 5 Desember 2020 jumlah pohon yang ditanam sebanyak 13,94 miliar pohon di seluruh permukaan bumi. Nah, jumlah total dari pohon di bumi hingga 2017 lalu diperkirakan sebanyak 3,04 triliun. Pohon yang menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesisnya ini sahabat Green menyuplai energi dari melalui cahaya matahari, CO2 dan juga air yang diserap dalam tanah melalui akarnya. Dan jadi berapa nih ya banyak oksigen yang disediakan oleh pohon untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan berapa nih kemampuan dari satu pohon untuk memproduksi oksigen sendiri? Nah, jadi sahabat Green, produksi oksigen yaitu dari pohon sendiri memproduksi gula dan oksigen dengan mengubah CO2 dan sinar matahari. Nah, jika manusia dewasa butuh 1,17 kg oksigen seharinya, satu pohon menyediakan begitu berlimpah nih oksigennya begitu. Kalau misalnya kita lihat dari jenis pohon bungur itu menghasilkan 435,3 oksigen, dan senokeling menghasilkan 207,3, akasia menghasilkan 143,3, dan palem raja menghasilkan 101,5, serta dengan flamboyan menghasilkan 25,7. Nah, sahabat Green bisa banget nih cek lebih lanjut berita tentang bagaimana Hari Sejuta Pohon dan juga oksigen yang dihasilkan oleh pohon sendiri dengan cek di situs Forest Digest. Dan ya, kita akan balik lagi dengan informasi yang kita punya. So make sure you are stay tuned in Green Radio Line Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line Beyond the Limit. Green Radio Line would like to say thank you to Google for all of the support in the Journalism Emergency Relief Fund program. The broadcasting would not have been possible without your generous funding. Once again, thank you for enabling us to reach our new great future. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line Beyond the Limit. Hai sahabat Green, balik lagi bersama saya Olivia Collins di program Bumi Kita nih. Selanjutnya kita punya informasi dari lokal sahabat Green yang dilansir dari mungabai.co.id. Konflik agraria di Bali Utara, ancaman bagi burung jalak Bali berubah menjadi burung besi. Nah, apa nih ya sahabat Green? Petani desa dari Sumber Kelompok, Kecamatan Gorokgak dari Kabupaten Buleleng, Bali, bagian utara merasa terancam karena adanya rencana dari pembangunan bandara di lahan yang mereka garap dan juga tempati. Nah, bagi sekitar 95% warga desa Sumber Kelompok sendiri sahabat Green, pertanian menjadi sumber pendapatan utama, yang mana rencana dari pembangunan bandara di sini dinilai melanggar dari mekanisme reforma agraria, yang mana seharusnya tidak mengambil alih hak milik yang sudah diberikan kepada warga negaranya. Dan menurut dokumen yang beredar, pembangunan bandara di Sumber Kelompok yang juga akan menggunakan sekitar 64 hektar dari hutan tanaman nasional di Bali Barat atau TNBB, yang mana juga menjadi rumah bagi burung ikon Provinsi Bali yaitu jalak Bali.
Dan sahabat Green, warga serta aktivis nih menyarankan agar pemerintah membatalkan dari rencana pembangunan bandara dan juga berfokus untuk menyelesaikan konflik agraria terlebih dahulu. Termasuk dengan sengketa yang terjadi dengan para bekas transmigran di Timur Timur yang sekarang terjadi di Bali sendiri begitu. Nah, sahabat Green bisa banget cek informasi ini lebih lanjut di mongabai.co.id, dan kita akan balik lagi dengan informasi yang kita punya. So make sure you are stay tuned in Green Radio Line Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line Beyond the Limit. Berdasarkan analisis Greenpeace Indonesia, deforestasi di areal moratorium di Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Maluku tidak terjadi penurunan signifikan setiap tahunnya. Dari total tutupan hutan yang hilang di areal moratorium pada 2017, tercatat sekitar 22,2%. Tahun 2018 mencapai 19,7%, dan tahun 2019 kembali mencapai 22,2%. Pada kenyataannya, kehilangan hutan masih terjadi di areal peta indikatif penghentian pemberian izin baru atau PIPPIB. Klaim pemerintah masih jauh dari kenyataan. Ini bisa mengecoh persepsi masyarakat tanpa didukung transparansi dan keterbukaan data kredibel yang bisa diuji publik. Selengkapnya, bisa dicek di situs greenpeace.org. For new great future. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line Beyond the Limit. Hai sahabat Green, balik lagi bersama saya Olivia Collins di program Bumi Kita, yang mana akan menemani kamu sampai dengan jam 9 ini. Nah, kita punya informasi terakhir nih sahabat Green yang dilansir dari mongabai.co.id tentang presiden yang mana serahkan 3 juta hektar lahan untuk rakyat, dan apakah ini bisa menjadi jawaban nih atas persoalan dari agraria. Kamis pagi 7 Januari 2021 lalu sahabat Green, di Istana Negara, Presiden menyerahkan surat keputusan hak lahan secara simbolis sebagai yang mana sebagiannya mengikuti lewat daring. Nah, rinciannya berupa hutan sosial seluas 3.442 hektar dibagi menjadi 651 dibagi kepada 651.000 keluarga, dan hutan adat sebanyak 37.000 hektar dan tora 72.000 hektar. Ya, nah tersebut dilakukan di 30 provinsi di Indonesia yang berada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara sampai dengan Papua dan Papua Barat. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa tidak ingin menyerahkan SK kepada masyarakat ini hanya bersifat seremonial belaka, tetapi harus memberikan manfaat nyata nih bagi masyarakat penerima dan juga pengelola lahan hutan, dengan tetap memperhatikan kelestarian dari lingkungan hutan sendiri sahabat Green. Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta gubernur turut berperan aktif dalam memfasilitasi, menerapkan dan juga mengarahkan program dan kebijakan untuk mendukung reforma agraria ini, termasuk untuk proses dasar hukum masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah ataupun perda.
Ruka Sombolingi, sekjen dari Aman, khawatir bahwa kalau hanya kerja-kerja biasa, penetapan dari hutan adat bakal tidak ada perubahan berarti. Untuk itu perlu ada penyederhanaan nih mekanisme dalam penetapan hutan adat itu sendiri. Nah, sahabat Green bisa banget cek lebih dalam lagi tentang isu ini, tentang presiden yang menyerahkan lahan kepada masyarakat sebagai jawaban dari reformasi agraria atau persoalan agraria ini di mungabe.co.id. Dan informasi ini menutup dari kebersamaan kita hari ini, sahabat Green. Kita akan balik lagi di hari Rabu dan Sabtu di jam 7 sampai dengan jam 9 pagi. Jadi jangan lupa sahabat Green untuk pantengin Green Radio Line YouTube channel ataupun radio website kita di www.greenradioline.id. Nah, sahabat Green, selamat memulai hari Senin Anda, dan thank you for watching Green Radio Line Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit.